tim kesehatan yang ada di akomodasi baik hotel maupun non-hotel itu adalah tim dari bidang kesehatan panitia PON untuk subklaster Mimika. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media di sini bahwa untuk tim PON kami mendesain pelayanan kesehatan sesuai standar dari Olympic Council of Asia, penyelenggaraan Asian Games. Jadi di semua venue di sana ada tim kesehatan yang bertugas, terdiri dari dokter, dari medis, paramedis, termasuk misalnya tenaga fisioterapi, dan mereka ada di medical station. Medical station itu adalah tim kesehatan yang ada di dalam arena. Kemudian medical center, karena sebagian besar venue-venue PON itu dekat, aksesnya dekat dengan salah satu rumah sakit yang dijadikan sebagai rumah sakit rujukan juga, rumah sakit mitra masyarakat, sehingga medical center kami men-setting itu di 3 rumah sakit, yaitu rumah sakit mitra masyarakat yang sebagian besar mengcover venue-venue yang di sekitar wilayah Timika Jaya, kemudian klinik Kuala Kencana, dan juga rumah sakit Kasiar Lina untuk membackup pelayanan untuk judo, tarung derajat, dan juga terbang layang. Dari 3 fasilitas kesehatan rujukan ini kalau tidak bisa, maka nanti akan dirujuk semuanya ke RSUD Mimika. Nah, mulai besok tim doping control akan mulai bertugas. Jadi kami punya 17 DCO, doping control officer. Nanti mereka punya doping control station. Ring 1 atlet, yaitu ada chaperone, bagian daripada doping control officer. Ini yang nanti akan bersinergis baik dengan kontingen maupun dengan medical station. Nah, itu lebih kurang skenario pelayanan untuk atlet baik yang di venue maupun di non-venue, dalam hal ini di hotel maupun non-hotel. Nah, kami juga menyediakan tim untuk melayani pasien yang berasal bukan dari atlet atau juri atau wasit. Kita lihat kalau misalnya futsal kemarin itu kan penontonnya banyak tuh. Itu kami punya tim yang memang difokuskan khusus untuk menangani penonton atau supporter. Dalam hal ini adalah tim Public Safety Center 119. Masyarakat tinggal bisa menelpon ke PSC 119. Mereka akan melayani penonton atau supporter yang misalnya dia sakit atau dia cedera di venue, itu akan dievakuasi oleh tim 119. Di hari kedua sejak tanggal 23 September kemarin, kita di Mimika sudah boleh menjadi tuan rumah yang baik, di mana seluruh penyelenggaraan baik terbang layang maupun di futsal ini berjalan dengan tertib. Memang euforia masyarakat Mimika dalam rangka mendukung kontingen favoritnya ini memberikan hal yang harus kami evaluasi dan perlu bekerja sama. Kami dari Koordinator Bidang Kesehatan PB PON Subklaster Mimika coba melakukan evaluasi dari 2 event yang dilaksanakan. Event yang kami evaluasi dan merasa penting untuk ditindaklanjuti yaitu pada venue futsal, di mana yang pertama ketika kontingen Sulawesi Selatan tampil bersama-sama dengan tim melawan tim Maluku Utara, itu euforia pendukung baik Maluku Utara maupun Sulawesi Selatan pun itu sangat tinggi euforianya. Yang kedua ketika tim Papua, itu karena tim kontingen Papua di futsal ini euforia antusias masyarakat itu sangat tinggi, sehingga kami tidak bisa untuk melarang masyarakat untuk tidak menonton. Nah, kami berterima kasih bahwa dalam penyelenggaraan ini masyarakat sebenarnya dimanjakan untuk menyaksikan pertandingan ini secara live, baik datang ke venue langsung, tetapi juga bisa menonton secara online melalui media streaming, melalui live streaming. Nah, hanya saja dari hasil evaluasi kami ketika kami melihat
terjadi tidak berjalannya prokes secara maksimal, meskipun kalau kita lihat masyarakat yang masuk ketika membeli tiket secara online itu protokol kesehatan sudah diisyaratkan di sana, sertifikat vaksinasinya. Kemudian ketika masuk, petugas prokes juga tim kami melakukan pemeriksaan. Nah, hanya saja ketika yang disyaratkan oleh Satgas Covid Nasional dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga, bahwa dalam pertandingan, apalagi yang pertandingan diselenggarakan secara indoor, itu penetapan pelaksanaan protokol kesehatannya memang harus ketat. Penontonnya hanya 25%. Nah, kalau kita lihat kemarin itu sudah melebihi kapasitas 25%. Nah, sehingga dalam evaluasi kami supaya masyarakat yang akan mendukung tim favoritnya ini bisa sama-sama bisa bekerja sama dengan panitia, dalam hal ini baik pemasaran maupun panitia bidang kesehatan. Saya pikir selain yang diamanatkan oleh Satgas Covid Nasional, selain memakai masker tetapi menjaga jarak, besok jarak duduk kami akan atur itu 2 meter. 2 meter dengan kapasitas 25% dari kapasitas, jadi lebih kurang besok ya 375 orang, jarak 2 meter. Kemudian flow-nya setelah mendapat gelang masuk, nanti di sana teman-teman di bagian tiketing akan mengatur tempat duduk penonton bersama-sama dengan tim prokes. Tim prokes ini terdiri dari Dinas Kesehatan dan juga rekan-rekan dari anggota TNI dan anggota Polri. Kemudian yang sudah berjalan selama futsal ini berlangsung, pertandingan futsal ini berlangsung, tidak ada penonton yang boleh membawa botol air minum, botol air mineral, makanan, termasuk rokok. Dan saya pikir ini sudah berjalan baik. Nah, di dalam penerapan protokol kesehatan untuk PON 20 tahun 2021, alat-alat musik seperti drum, pentungan itu nggak boleh dibawa. Kalau kita lihat, ini beberapa kali pertandingan itu ada. Nah, kami sangat berharap besok supporter itu tidak membawa alat-alat seperti drum, pentungan untuk masuk, termasuk poster. Termasuk poster itu tidak bisa dibawa, karena poster itu pasti ketika memegang poster, jarak antara orang yang disyaratkan adalah 2 meter itu akan tidak terjadi. Kemudian penonton juga tetap akan duduk sesuai nanti panitia di dalam venue akan mengatur penonton untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Jadi tidak menduduki tempat yang diberikan tanda silam gitu. Penonton tidak boleh berteriak. Jadi yang disyaratkan itu adalah hanya tepuk tangan gitu, tidak berteriak. Dan masker pun tetap harus terpasang. Di dalam protokol kesehatan juga untuk di indoor, tidak disyaratkan untuk penduduk yang memiliki komorbid. Kedua, penduduk lansia. Ketiga, anak-anak di bawah 12 tahun yang belum divaksin. Keempat, ibu hamil itu tidak boleh untuk masuk untuk menyaksikan pertandingan. Yang berikut adalah tempat yang sudah ditentukan untuk penonton ini duduk. Ini tidak boleh berpindah-pindah. Jadi sekali datang duduk di tempat yang disiapkan sampai pertandingan itu selesai. Penonton tentu saja keluar mengikuti jalur yang ditentukan oleh panitia dengan tetap menjaga jarak, keluar paling nggak 1,5 meter. Dan yang terpenting adalah di malam hari tidak boleh ada konvoy. Timika sebagaimana Emendagri 44 yang ditetapkan itu masih ada pada PPKM level 3. Dan pembatasan aktivitas masyarakat masih tetap berlaku sampai jam 8 malam. Sehingga kalau misalnya pertandingan selesai, kemudian
kontingen pulang, supporternya kami sangat berharap untuk langsung kembali ke rumah. Gitu. Saya pikir itu hal-hal yang menjadi atensi kami dan kami evaluasi. Tentu saja kami senang bahwa masyarakat Mimika selama beberapa hari ini event berjalan, masyarakat Mimika sudah boleh menjadi tuan rumah yang baik. Dan sangat kami harapkan dalam penerapan protokol kesehatan, Mimika harus bisa menjadi contoh bagaimana menjadi penonton, menjadi tuan rumah yang baik dalam penerapan protokol kesehatan. Sesuai dengan slogan kita, orang bisa dan siap, Mimika siap. Itu adalah bukan hanya slogan kosong, tetapi itu slogan untuk bagaimana bisa dilakukan atau dilaksanakan secara bersama-sama. Kami membutuhkan kerjasama yang baik daripada seluruh masyarakat, dan sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih buat teman-teman jurnalis. Hari ini kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman jurnalis, besok kalau anak-anak di bawah usia 12 tahun, lansia, ibu hamil, kami tidak akan izinkan untuk masuk.